Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Capruk, channel yang membahas tentang alur cerita film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita film The Punisher yang rilis pada tahun 2004. Film ini bercerita tentang seorang polisi yang bernama Frank, di mana keluarganya dibantai oleh seorang mafia yang bernama Shane. Dan karena inilah Frank berencana untuk balas dendam kepada Shane. Apakah aksi balas dendam Frank akan berhasil? Daripada penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pebisnis sekaligus mafia. Dia adalah Shane dan istrinya Livia. Dan saat ini kita akan diperlihatkan anaknya Shane yang bernama Bobby. Dia akan transaksi jual beli senjata ilegal bersama anak buah ayahnya yang bernama Mickey. Bobby dan Mickey melakukan transaksi ini tanpa diketahui oleh Shane. Mereka berdua ini akan melakukan transaksi melalui agen bernama Otto Kray. Namun sayangnya transaksi itu tak berjalan lancar. Aksi mereka diketahui oleh seorang polisi dan mereka semua tewas ditembak polisi. Kecuali Mikilah yang selamat. Ternyata Otto ini adalah seorang polisi yang menyamar menjadi agen selama 10 tahun terakhir. Dan penyamaran ini menjadi tugas terakhirnya. Tak hanya itu, nama Otto yang sebenarnya adalah Frank Castle. Dan Frank pun berpamitan dengan teman baiknya yaitu Jimmy, bahwa ia akan pindah tugas ke London. Namun sebelum ke London, Frank akan menghabiskan waktu di Puerto Rico bersama keluarga besarnya. Sementara itu, Shane sangat berduka atas kematian anaknya yaitu Bobby. Dan sebagai hukuman, Mickey tak dibunuh oleh Shane. Shane malah menjadikan Mickey sebagai asisten rumah tangga. Karena stres, Shane pun pergi ke kasino milik koleganya yaitu Toro Bersaudara. Tanpa sengaja, Shane melihat Jimmy di kasino itu. Di kasino itu, Jimmy kalah berjudi. Bahkan ia memiliki hutang yang banyak dengan Toro Bersaudara. Akhirnya Toro Bersaudara memberi tawaran ke Jimmy. Apabila dia memberitahu siapa sebenarnya Otto, maka utangnya akan dianggap lunas. Tak hanya itu saja, Shane pun akan memberi imbalan yang banyak jika Jimmy memberitahu keberadaan Otto sekarang. Tanpa waktu yang lama, Shane pun mendapatkan identitas Frank alias Otto. Dan Shane pun memerintahkan Quentin dan anaknya yang satu lagi bernama John untuk membunuh Frank bersama keluarga besarnya. Sedangkan Frank mendapatkan hadiah kecil dari anaknya, yaitu berupa kaos. Akhirnya Quentin, John, dan anak buahnya datang ke pantai Puerto Rico untuk membantai Frank dan keluarga besarnya. Dan yang masih hidup di dalam pembantaian itu hanyalah Frank.
Prank diselamatkan oleh seorang nelayan. Beberapa bulan kemudian, setelah Prank sembuh dari lukanya, ia pergi ke kota dan ia membeli apartemen murah. Di sana ia akan melakukan aksi balas dendam atas kematian keluarga besarnya. Di apartemen itu, Prank memiliki tetangga yang bernama Joan, Dumbo, dan Deb. Di langkah awal, Prank akan menculik Mickey dan Prank mengancam Mickey agar memberitahukan semua informasi mengenai Shane dan keluarganya. Prank bukan membunuh Mickey, ia malah mengajak Mickey untuk bekerja sama dengannya. Tanpa ragu-ragu, Mickey pun menyetujui kerjasama dengan Prank, karena Mickey juga sangat membenci Shane. Akhirnya Mickey pun memberikan semua informasi mengenai kegiatan Shane dan keluarganya. Dan Prank pun mulai mengikuti semua kegiatan keluarga Shane. Di sana Prank memfoto Quentin yang ternyata seorang gay, dan hal ini tak diketahui oleh Shane. Prank pun mencabut batu nisannya dan meletakkan batu nisannya di lapangan golf Shane sebagai tanda peringatan bahwa ia masih hidup. Setelah itu, Prank pergi ke kantor polisi. Prank menemui rekan kerjanya yaitu Jimmy dan atasannya. Prank pun mengungkapkan rasa kecewanya karena sudah 5 bulan setelah pembantaian keluarganya tidak ada satu orang pun yang mereka tangkap. Setelah itu, Prank pun pergi ke sebuah gedung milik Shane, di mana gedung itu tempat pencucian uang milik Shane dan para koleganya. Di sana Prank pun mengambil sedikit uang Shane dan sisanya ia buang melalui jendela gedung. Dan karena hal ini, Prank pun masuk berita dan ditonton oleh tetangganya. Namun tetangganya ini tak melaporkan polisi tentang keberadaan Prank. Sedangkan Shane marah besar ke anak buahnya karena tak mampu membunuh Shane saat berada di gedung miliknya. Kemudian Toro bersaudara memperingati Shane atas hilangnya sebagian uang mereka yang dibuang oleh Prank di gedung itu. Dan Prank pun meminta The Quentin untuk mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Prank. Di waktu bersamaan pula, Jimmy menemui Prank di sebuah taman guna memperingati Prank agar ia pergi keluar kota, dan Jimmy meminta agar kasus keluarganya biarlah polisi yang menanganinya. Namun Prank menolak dengan semua permintaan Jimmy. Di saat Jimmy akan pulang, Prank heran melihat mobil Jimmy yang begitu tua, dan Prank mencurigai bahwa Jimmy sudah bekerja sama dengan Shane. Saat malam hari, mantan pacar Joel membuat keributan di apartemen mereka, dan Prank pun menghajar mantan pacar Joan ini. Joan pun langsung berterima kasih kepada Prank. Malam berikutnya, Prank mulai mengincar pria yang merupakan istrinya Shane. Prank menemukan sebuah anting di mobil pria, dan Prank mengancam Quentin akan menyebarkan foto gaynya kepada publik. Di pagi harinya, di saat Prank makan di tempat makan, ia didatangi oleh pembunuh bayaran yang dikirim oleh Shane. Dan pembunuh bayaran ini pun mengikuti Prank. Prank pun hampir terbunuh oleh pembunuh bayaran ini. Syukurnya Prank bisa mengatasi pembunuh bayaran ini.
Di malam berikutnya, Frank mengagalkan pengiriman uang yang dipimpin oleh anaknya Shane, yaitu John. Dan Shane pun marah besar. Toro bersaudara pun mulai geram dengan kerja Shane. Dan Toro bersaudara ini mengancam Shane akan mengancam hidupnya. Kemudian Shane pun menyuruh ke Quentin untuk mengirim pembunuh bayaran yang handal untuk membunuh Frank. Sedangkan Frank diundang oleh Joan untuk makan bersama. Joan mengajak Frank makan bersama sebagai tanda terima kasihnya karena menyelamatkan dia di tempo hari. Setelah makan malam, Frank didatangi oleh pembunuh bayaran yang bertubuh besar. Kali ini Frank benar-benar kewalahan menghadapi pembunuh bayaran ini. Namun tetap saja Frank memenangkan pertempuran ini. Setelah itu Joan dan kawan-kawan pun menolong Frank. Tak lama kemudian datanglah Quentin dan kawan-kawan ke apartemen Frank. Mereka ingin memastikan apakah Frank sudah tewas atau belum. Joan dan kawan-kawan pun menyembunyikan Frank. Sedangkan Deb diinterogasi dan disiksa oleh Quentin. Syukurnya Deb tak memberitahu keberadaan Frank. Akhirnya Frank pun keluar dari persembunyiannya dan Frank membunuh anak buah Quentin. Dan Frank pun meminta ke temannya Deb agar membawa Deb ke rumah sakit. Setelah itu Frank bersiap-siap untuk melanjutkan aksinya. Kali ini Frank mengambil salah satu anting milik Livia dan dia akan meletakkan anting itu di tangan Quentin. Sedangkan Mickey diperintahkan Frank untuk memberitahu Shane bahwa Quentin sudah berselingkuh dengan istrinya. Dengan segera Shane pun pergi ke rumah Quentin. Dan benar saja Shane menemukan sebuah anting milik Livia di kamar Quentin. Karena kesal, Shane pun membunuh Quentin. Sedangkan Frank menyuruh Jimmy untuk bunuh diri karena ia sudah mengkhianati Frank. Setelah itu Shane membunuh istrinya dengan cara melemparkan Livia ke jalur kereta api. Dan Livia pun tewas ditabrak kereta api. Sedangkan Shane yang merasa hidupnya sedang hancur, ia pergi ke klub miliknya untuk menenangkan diri. Frank yang mengetahui Shane di klubnya, ia pun akan membantai Shane. Secara perlahan, Frank berhasil masuk ke klub Shane dan memasang bom di sana. Alhasil, Frank pun berhasil membunuh Shane. Setelah kejadian itu, Frank berencana akan bunuh diri. Namun ia terbayang wajah istrinya dan Frank pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Keesokan harinya, Frank pergi dari apartemennya dan Frank memberikan uang yang banyak ke Joan dan kawan-kawan sebagai tanda terima kasih Frank karena telah menyelamatkannya. Skin ditutup dengan memperlihatkan Frank yang akan berjanji akan membunuh siapa saja yang berani berbuat kejahatan. Cerita pun selesai. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam capruk.